Secara mengejutkan, Presiden mengundang 3 bakal calon presiden 2024 di Pilpres 2024 untuk makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta. Dan hal ini baru terlihat pertama kali, saudara, sejak tahapan Pilpres dimulai. Lalu apa makna di balik jamuan makan siang Jokowi dengan 3 baca pres ini dan bagaimana masing-masing tim poros koalisi menanggapinya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya anggota tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Yusuf Lakasek. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Bung Yusuf yang sudah hadir di studio. Lalu juga ada anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Andre Rosiade, dan juga Ketua DPP Partai Nasdem yang juga tim Badan Pekerja atau Baja, Anies Muhaimin, Willy Aditya. Selamat pagi, Bung Willy, Bung Andre. Pagi Dawili, pagi Mas Yusuf. Pagi Mas Andre. Oke, saya ke Bung Yusuf dulu. Bung, apa yang Anda baca dari undangan Presiden terhadap 3 bakal capres ini? Tentunya yang pertama saya berpositif thinking dulu ya. Bahwa Presiden itu kan kepala negara. Sudah seharusnya dalam kontestasi seperti ini, apalagi masa pemerintahan beliau kan sudah akan berakhir. Jadi harusnya memang berdiri di atas semua kontestan, ya, di atas semua kelompok politik, sehingga walaupun pertarungannya keras, ya, seru, tapi tetap dalam kerangka mencari yang terbaik, menjaga persatuan. Itu tanggapan atau asumsi positif saya ketika sebelum terjadi prahara Mahkamah Konstitusi. Karena ini terjadi setelah prahara Mahkamah Konstitusi, maka yang kedua adalah banyak orang bilang ini adalah usaha Presiden sendiri untuk merecovery kembali citranya yang karena peristiwa Mahkamah Konstitusi yang dipelesetkan publik sebagai Mahkamah Keluarga itu, sentimen negatif terhadap beliau sangat tinggi sekali, meluas, dan di titik nadir. Jadi ini juga adalah satu usaha untuk mengembalikan citra positifnya. Yang berikutnya adalah, yang ketiga ini ya, karena kita disuruh membaca nih. Jadi yang ketiga adalah, Presiden kita ini kan keluguannya ini adalah senjata politik sekaligus. Ya, kami tentu dan seluruh rakyat, saya berharap kita tidak terkecoh dengan situasi ini, ya, karena ada peristiwa Mahkamah Konstitusi yang menjadi prahara dan ramai tersebut, maka dengan memaksakannya ada satu proses yang kontroversial, ada rekayasa hukum sehingga anaknya beliau menjadi calon wakil presiden, maka kita harus waspada. Ya, kadang-kadang apa yang ditampilkan bukan itu yang akan terjadi, bukan itu yang akan dikerjakan. Jadi kita akan terus dalam kewaspadaan yang tinggi untuk betul-betul menjaga agar pemilu ini jangan sampai curang. Karena prosesnya saja untuk jadi kontestan sudah melakukan satu proses rekayasa di Mahkamah Konstitusi, maka kita semua harus perlu waspada. Ya, karena operasi itu kan bukan yang terbuka, yang kita khawatirkan operasi tertutup itu, ya. Mahkamah Konstitusi yang tidak dibawa rumpun eksekutif saja itu bisa disedemikian rupakan. Bagaimana kalau alat-alat negara yang memang dalam rumpun eksekutif dan dibawa oleh Presiden? Saya kira itu. Baik, Mas. Bung Andre, benar katanya jangan sampai terkecoh. Apa memang ini upaya untuk mengecoh publik soal netralitas ini, Bung Andre? Respons Anda? Ya, saya rasa pertemuan yang kemarin harus kita apresiasi, karena memang hampir seluruh tokoh mengapresiasi hal ini. Saya baca seluruh capres yang ada, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan juga Mas Anies sangat mendukung pertemuan ini dan mengapresiasi pertemuan ini. Bahkan juga tokoh-tokoh yang ada juga sangat mengapresiasi, para ketua umum partai, para pimpinan partai, Mbak Puan juga mengapresiasi ini. Pak Jarod juga mengapresiasi. Saya rasa pertemuan kemarin itu sangat baik dan sangat tepat dalam rangka semua pihak menjaga kondusivitas politik. Dan kami, Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin Pak Presiden Jokowi akan dalam posisi yang netral, sekalipun ya kami mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Karena
keyakinan kami bahwa Presiden Jokowi ini akan berdiri di atas semua kepentingan dan golongan. Karena beliau memang kita pahami dan kita ketahui seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Itu keyakinan kami, dan apalagi zaman sekarang ini adalah zaman keterbukaan, zaman digital. Kalau ada yang tidak netral, masyarakat bisa langsung melakukan pengawasan dan melakukan memviralkan. Sehingga saya rasa Presiden akan komit soal ini, apalagi sebelum pertemuan atau makan siang tadi kemarin itu, Presiden juga sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah dan mengingatkan mereka secara tegas jangan melakukan keanehan dan macam-macam, dan harus menjaga kenetralan. Ini menunjukkan keseriusan Presiden untuk menjaga netralitas. Apalagi kami ya, pasangan Pak Prabowo, tentu kami sangat berharap hal ini bisa berjalan dengan netral, ya, apalagi dengan pengalaman pemilu sebelumnya, gitu loh. Dan pertemuan ini ya seharusnya kita dorong menjadi rutinitas. Ya. Kalau sekarang bisa bertemu, ya ke depan kita harapkan kalau bisa ada pertemuan sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu. Untuk apa? Untuk terus menjaga komunikasi dan menunjukkan kepada akar rumput dan masyarakat bahwa elitnya, bahwa pimpinannya ini bersatu, sehingga polarisasi, ketegangan di bawah itu jangan sampai terjadi di pemilu 2024 ini. Nah, saran saya kepada Pak Jokowi, ya kalau bisa pertemuan ini dilakukan secara rutin sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu, supaya apa? Sekali lagi, kita ini keluarga besar Indonesia. Jangan sampai karena pilihan yang berbeda, pilihan yang tidak sama, kita berbenturan di bawah. Dan dengan pertemuan ini harapannya akar rumput akan melihat bagaimana sejuknya dan kompaknya para pimpinan, sehingga di bawah pun juga akan sejuk. Sehingga 14 Februari 2024 nanti masyarakat akan datang ke TPS dengan riang dan gembira. Harapannya seperti itu. Jadi nggak ada makan siang kemarin itu anggapan bahwa upaya kecoh mengecoh itu nggak ada ya, Bung Andre ya, kecoh mengecoh bahwa ini telah terjadi sebelumnya ada peristiwa Mahkamah Konstitusi. Mungkin orang yang menyatakan kecoh mengecoh itu punya pengalaman melakukan pengecohan, gitu loh. Mungkin ya. Kalau di kami ya, kami sangat mengapresiasi hal ini dan berharap pertemuan ini bisa dirutinkan. Karena sekali lagi, pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang betul-betul bisa bersih itu. Tentu ini harapan kita semua, bukan harapannya Mas Ganjar saja, bukan harapannya Mas Anies saja, juga harapan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Supaya apa? Sekali kita ingin mendapatkan pemimpin yang sangat legitimate, dan itu tentu kita mendukung segala langkah Presiden untuk memastikan seluruh aparatur negara, perangkat negara itu berjalan netral, bukan hanya macam TNI dan Polri, ya, bukan hanya TNI, Polri dan ASN, termasuk intelijen negara pun harus dipastikan netral dan tidak aneh-aneh dalam dan pemilu. Usulannya Bung Andre ini perlu juga dipertimbangkan ini, kalau memang betul ada pertemuan rutin akan alangkah lebih baik begitu ya, pertemuan rutin 2 minggu sekali untuk menyatukan visi kebangsaan lah ya, kalau kita bicara kebangsaan. Misalnya kalau ada apa yang tidak netral, salah satu capres bisa menyampaikan langsung kepada Presiden, Pak, kami menemukan hal ini di lapangan. Tolong tindakannya, begitu loh, Pak. Baik. Ya, saya ke Bung Willy. Bung Willy, ini sepertinya publik agak terkejut ya, begitu ya, kalau dibilang agak terkejut, tiba-tiba ada undangan Presiden kepada bakal capres, sepertinya terkesan agak mendadak begitu. Apakah betul undangan ke tim Baja Amin ini juga masuknya mendadak, karena kita para jurnalis juga baru menerima kabar saat sebelum makan siang bersama Presiden ini terjadi begitu. Bung Willy, cerita sesungguhnya seperti apa? Ya, memang agendanya agak dadakan, tapi segala sesuatu, kalau kata Rendra itu, kalian punya niat baik, kami punya niat baik, tapi kadang-kala niat baik kita saling berlaga. Nah, kita tentu apa yang Andre katakan, ya kita apresiasi inisiatif dari Presiden Jokowi untuk duduk bersama, makan bersama. Ini kan politik ini penuh dengan simbolisasi. Kalau kita orang Timur itu
seribut apapun kalau sudah duduk bersama dan apalagi sudah makan bersama, seolah-olah tidak ada persoalan itu. Itu kan yang ditangkap oleh publik ya. Ya. Kalau di kampung Andre ini kalau orang sudah bisa duduk bersama dan makan bersama, apa yang terjadi itu udah lupa itu. Apalagi perutnya udah kenyang gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ini adalah sebuah bangunan narasi yang baik. Oke. Kontestasi adalah sebuah keniscayaan ya. Tentu apa yang diundang oleh presiden itu untuk menegaskan juga apa yang ditegaskan oleh Mas Anies kemudian oleh Mas Ganjar ya. Bagaimana satu karena ini kontestasi dan transisi kekuasaan itu menjadi mekanisme demokratik dalam sistem ketatanegaraan kita, bagaimana kemudian menjaga netralitas aparat penegak hukum, Ya. apalagi penyelenggara pemilu gitu. Itu menjadi satu hal yang sangat krusial karena catatan kita Mhm. itu bagaimana rusaknya demokrasi ketika aktor-aktor iliberal, aktor-aktor yang bukan pemain justru terlibat sangat jauh ke dalam ya. Itulah yang kita katakan dengan cawe-cawe dalam proses kontestasi. Nah, tentu masyarakat juga sudah melek dengan digitalize ini. Semua sekarang no viral, no justice. Nah, mari kita sama-sama menjaga demokrasi kita menjadi satu hal yang lebih matang, yang lebih sehat untuk kemudian political will kita sama-sama ya. Siapapun yang menang itu adalah kemenangan rakyat Indonesia dan mari kita sama-sama berlaga penuh dengan kejujuran, hal yang adil, akuntabel dan transparan. Baik, ya saya kembali ke Bung Yusuf. Bung Yusuf, ada kekhawatiran, oke, boleh lah ya begitu. Masih ada harus ada pengawasan yang ketat. Tapi kan bakal capres Anda sendiri, Pak Ganjar Pranowo itu sudah menyatakan bahwa ini upaya yang baik begitu dari Presiden sehingga dia percaya, Pak Ganjar percaya bahwa Presiden orang baik sehingga bisa menyelenggarakan atau mengawal pesta demokrasi ini dengan sangat adil, jujur begitu ya. Nah, tapi dari Anda sendiri sepertinya kekhawatiran itu masih mengerucut begitu. Nah, apa yang Anda lihat sebenarnya kekhawatiran seperti apa yang dikhawatirkan oleh Anda karena dua narasumber kita juga yang lain ini tadi mengatakan bahwa saat ini kan media digital juga sudah luas, mengawasinya lebih mudah begitu. Ya. Silakan. Ya, kalau mau curang kan banyak cara ya. Apalagi kan tangan kekuasaan bukan hanya tangan terlihat, ada tangan tidak terlihat. Ada operasi-operasi yang juga tidak perlu dinampakkan ya, karena memang tidak perlu dinampakkan, gitu. Karena itu akan mengundang reaksi publik. Ya. Tapi kita menjaga-jaga karena begini, Pak Presiden kita akhir-akhir ini kan seperti kata Pak Prabowo ya, pagi tempe sore tahu, ya kan sebelumnya bilang bahwa Mas Gibran tidak logis dicalonkan, ya. Karena bla 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 ya, tapi kemudian setelah itu dicalonkan, orang tua hanya merestui. Tapi kalau kita baca kemarin sebuah investigasi majalah terkenal di Indonesia yang sangat kredibel, kita lihat tuh siapa mastermind-nya, bagaimana operasinya, mulai dari di MK yang begitu kontroversial itu sampai pada deklarasi dan pencalonan. Tentunya ya, saya sebagai pemilih Jokowi ya, 2 periode. Kalau Mas Andre kan belum pernah pilih Jokowi ya. Kali ini akan memilih tapi bukan memilih Jokowi, tapi memilih anaknya gitu ya. Nah, tentu kita menempatkan Jokowi ini sebelumnya sebagai negarawan ya. Tapi setelah peristiwa MK itu tidak bisa membohongi diri saya sendiri bahwa menurut saya Jokowi gagal sebagai negarawan ya. Dengan peristiwa yang terjadi ini
dia tidak lebih hanya seorang politisi biasa saja yang juga kalau sudah lengser seperti ada wali kota yang lain, gubernur yang lain, ingin anaknya yang akan melanjutkan atau dinasti politiknya. Ya. Nggak ada masalah itu, tapi jangan hukum diterabas gitu ya. Itu yang menjadi masalah ya. Gitu ya. Tentunya pertemuan kemarin saya apresiasi betul ya. Bahwa itu baik karena memang kepala negara harus berdiri atas semua kontestan kan, agar sejuk, agar guyup, biarlah kandidat yang bertengkar dan pertengkarannya itulah pertengkaran ide, pertengkaran gagasan, pertengkaran pikiran ya. Tapi masyarakat di bawah itu harus tentram, harus tetap menjaga kerukunan antar sesama warga sebagai anak bangsa Indonesia. Tentunya saya ingin itu, tapi lagi-lagi saya bilang setelah peristiwa MK ada kewaspadaan yang lain. Ya kan? Karena memang faktanya menunjukkan bahwa ya pagi tempe sore tahu gitu ya. Jadi itu yang tidak bisa disembunyikan. Kita kan harus jujur dengan fakta-fakta dan fakta-fakta itu yang memandu kita pada kesimpulan-kesimpulan itu. Ya, sepertinya di sini Bung Andre ada pemilih Jokowi yang kecewa begitu ya, Bung Yusuf ini. Nah, sepertinya juga narasi soal tidak demokratisnya proses pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres akan terus digaungkan oleh lawan-lawan politik Anda. Tapi saya akan meminta respons Anda bagaimana narasi-narasi ini kemudian bisa ditepis begitu dari kubu Anda. Saya akan tanyakan kepada Anda setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.